Selamat sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, kekuatan dalam kelemahan. Mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang sungguh mengasihi kami, Bapa yang tetap memelihara hidup kami sampai dengan hari ini. Terima kasih atas kasih setia Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam segala keadaan kami, di dalam segala keterbatasan kami, di dalam kelemahan yang kami miliki, Tuhan tetap menyatakan kasih sayang di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan tetap boleh berkenan memakai kami, dan Tuhan tetap memelihara hidup kami. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan, untuk cinta Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini sungguh memberikan satu kekuatan di dalam hidup kami masing-masing, di dalam kami mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, kekuatan dalam kelemahan. Teks firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu pencipta lagu him yang pernah mencipta lagu sebanyak Fanny Crosby. Lagu ciptaannya mungkin pernah kita nyanyikan, di antaranya Jaminan Mulia, Terpujilah Allah, Jangan Engkau Lalui. Frances Jane Crosby atau Fanny Crosby adalah seorang yang pernah mengalami infeksi pada matanya ketika dia masih bayi, dan selanjutnya mengalami kebutaan seumur hidupnya. Meskipun Fanny Crosby mengalami kebutaan seumur hidupnya, tetapi Tuhan memberikan hal yang luar biasa di dalam hidupnya. Fanny memiliki daya ingat dan daya konsentrasi yang begitu luar biasa. Kebutaannya benar-benar memaksa dia untuk membangun daya ingatnya dan daya konsentrasinya. Selama hidupnya, Fanny telah menciptakan lebih dari 8.000 him. Selain itu, dia juga handal memainkan harpa dan piano, dan dia juga memiliki suara sopran yang cukup bagus. Di dalam keterbatasan fisiknya, Fanny memiliki kelebihan, dan kelebihannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Fanny tidak pernah menyesali bahwa dia menjadi buta, bahkan dia bisa berkata demikian. Tampaknya ini adalah suatu anugerah Tuhan bahwa aku harus buta seumur hidup. Dan aku berterima kasih untuk hal itu. Jika kesempurnaan penglihatan duniawi ini ditawarkan kepadaku besok, aku tidak akan menerimanya. Aku mungkin tidak akan bisa menyanyikan him untuk memuji Tuhan jika aku telah tertarik pada hal-hal yang indah, yang menarik di dalam diriku.
Jika aku punya sebuah pilihan, aku akan tetap memilih untuk tetap buta. Karena ketika aku mati, wajah pertama yang akan aku lihat adalah wajah juru selamatku. Fanny J. Crosby tidak pernah menyesali keadaan yang buta. Sebaliknya, dia melihat ini adalah anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Fanny J. Crosby memiliki kelemahan di dalam penglihatannya, maka sebagai manusia, kita tentu juga memiliki banyak kelemahan. Meskipun itu bukan merupakan kelemahan fisik, tidak ada manusia yang tidak memiliki kelemahan. Meskipun mereka berusaha menutupi kelemahannya, meskipun ada orang yang berwajah cantik dan pintar, apakah dia tidak memiliki kelemahan? Ada juga orang yang kaya raya, dari luar tampak bahagia, namun ternyata kehidupannya juga menyimpan prahara. Tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengingatkan agar kita tidak menjadi orang yang memegahkan diri atas keberhasilan atau pencapaian yang kita capai di dalam hidup kita. Di dalam surat 2 Korintus 12, Rasul Paulus mencoba menyatakan pembelaan dirinya terhadap rasul-rasul yang dia sebut sebagai rasul-rasul palsu. Paulus menyatakan bahwa mereka yang dia katakan sebagai rasul-rasul palsu adalah orang-orang yang membanggakan kekuatan mereka dan meremehkannya sebagai orang yang lemah. Para rasul palsu itu dikatakan sungguh membanggakan pengalaman spiritual mereka, bahkan menjadikannya sebagai komoditi unggul yang menghasilkan banyak pundi-pundi dan juga simpati. Apakah Paulus adalah orang yang tidak pernah mengalami pengalaman spiritual? Jika kita berbicara tentang hal ini, ada begitu banyak pengalaman rohani yang dialami oleh Paulus. Namun itu tidak menjadi alasan baginya untuk memegahkan diri. Paulus menahan diri untuk tidak menceritakan kepada orang lain, apalagi itu sebagai alasan untuk membanggakan dirinya. Penglihatan dan penyataan yang Paulus terima dari Tuhan adalah hal yang spektakuler. Tetapi penyataan ilahi yang supranatural itu bertujuan untuk memberi kekuatan bagi Paulus dalam menjalani pelayanannya. Terlebih kekuatan untuk tetap bertahan di dalam penderitaan yang begitu panjang dan berat yang harus dia lalui. Di dalam pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 sampai dengan 27, Paulus menggambarkan begitu banyak dan beratnya penderitaan yang harus dialami sebagai rasul Yesus Kristus. Dia berada di dalam penjara cukup sering. Dia dikatakan didera di luar batas. Dia sering berada di dalam bahaya maut, pernah mengalami kapal karam, pernah terkatung-katung di tengah laut, pernah mengalami bahaya banjir, mengalami bahaya penyamun, pernah mengalami rasa lapar, dahaga, serta masih banyak lagi penderitaan yang dia alami. Itulah yang dirasakan oleh Paulus, penderitaan yang begitu panjang dan berat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyadari bahwa pengalaman spiritual yang dia alami bukan alasan baginya untuk menyombongkan diri. Namun melalui pengalaman itu dia bisa melihat pertolongan pemeliharaan Tuhan terhadap dirinya. Di dalam ayat 7 Rasul Paulus berkata, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri." Paulus sadar bahwa Tuhan memberikan duri di dalam daging supaya dia tidak menjadi sombong, supaya dia tidak meninggikan diri. Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa. Kita tahu bahwa sebagian besar surat-surat di dalam Perjanjian Baru adalah tulisan dari Paulus. Paulus adalah juga seorang rasul yang banyak melakukan perjalanan misi pekabaran Injil. Kalau kita melihat begitu banyak hal yang dilakukan oleh Paulus sebagai rasul Kristus,
Secara manusiawi, bukan tidak mungkin dia akan menjadi orang yang sombong. Karena itu dia katakan bahwa Tuhan memberikan duri dalam daging di dalam dirinya supaya dia tidak menjadi orang yang meninggikan diri. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan dengan duri dalam daging? Ada banyak pendapat tentang hal ini. Duri dalam daging bisa berubah penderitaan jasmani. Mungkin bisa kelemahan. Mungkin duri dalam daging itu adalah musuh-musuh Paulus. Atau mungkin juga berkaitan dengan kelemahan fisik yang dialami oleh Paulus. Karena satu penyakit yang tidak kunjung sembuh yang dia alami. Paulus bukan tidak peduli dengan yang dia katakan dengan duri di dalam daging dalam dirinya. Dia pernah meminta Tuhan supaya menghilangkan duri itu. Sebanyak 3 kali dia sudah berdoa kepada Tuhan. Tetapi di dalam ayat yang ke-9 Tuhan menjawab demikian. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan memberikan duri dalam daging di dalam kehidupannya, supaya kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan Paulus. Supaya kuasa Tuhan nyata di dalam pelayanan Paulus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengambil komitmen di dalam kita melayani Tuhan, tidak jarang kita mengalami masalah yang tidak kunjung selesai, yang membuat kita putus asa, patah semangat. Mungkin kita akan berpikiran untuk mundur. Atau mungkin kita mengalami masalah yang lain. Kita merasa bahwa kehidupan kita sudah cukup baik. Kita sudah melayani Tuhan. Kita sudah rajin berdoa. Kita rajin memberi kepada Tuhan. Kok kita masih mengalami masalah yang belum kunjung selesai sebenarnya hari ini? Firman Tuhan di dalam 2 Korintus ayat yang ke-12 mengingatkan kita bahwa pemeliharaan Tuhan terhadap diri dan iman orang percaya sangatlah unik. Tidak melulu hanya kita diberi berkat, materi yang berkecukupan, kita diberikan hal-hal yang lancar, kita diberikan hal-hal yang memuaskan kita. Tidak jarang kita juga diberikan ketidaknikmatan, ketidaknyamanan, kesakitan di dalam hidup kita. Tetapi semuanya itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan mengizinkan kita memiliki duri di dalam daging, duri di dalam hidup kita, supaya kita menyadari bahwa kita adalah manusia lemah dan kita semakin bergantung kepada Dia. Di dalam kelemahan kita bisa melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Tuhan memberikan duri di dalam hidup kita supaya kita tidak menjadi sombong, karena kita merasa mampu melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu tidak bekerja dengan membuat umatnya kuat, hebat, dan mulia di dalam diri mereka. Sebaliknya, Dia membawa kita di dalam kelemahan dan penderitaan, sehingga kelemahan kita mungkin menjadi kulit tipis, di mana kemuliaan Yesus sendiri berada di dalam diri kita. Seseorang yang memiliki kerohanian dewasa menyadari bahwa kesukaran yang dia rasakan adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan terhadap dirinya. Fanny C. Crosby di dalam segala kelemahannya, di dalam keterbatasannya, hidupnya boleh menjadi berkat karena kuasa Tuhan yang nyata di dalam dirinya. Biar firman Tuhan hari ini sungguh berkati setiap kita. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam kelemahan kita, di dalam kesulitan kita tetap bisa melihat karya Tuhan, kuasa Tuhan yang sempurna. Amin.